Jumpa kembali dengan saya Pak Karjo. Salam Prigel. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema teknologi tradisional. Pertama-tama perlu kita ketahui dulu, apakah itu teknologi dan apakah itu tradisi atau tradisional. Teknologi berasal dari kata teknos dan logos, yang artinya teknos itu cara, logos itu adalah mikir. Jadi cara berpikir. Kemudian tradisi atau tradisional juga berasal dari bahasa Latin yang kurang lebih berasal dari kata tradere yang berarti secara langsung. Jadi kita pahami bahwa teknologi tradisional adalah cara berpikir yang dipelajari secara langsung, sehingga bisa dikatakan bahwa apapun yang merupakan karya leluhur kita yang kemudian kita lanjutkan sebenarnya sifatnya aplikatif, bahkan bisa digunakan sampai saat ini. Ada beberapa contoh yang akan saya bawakan sehubungan dengan tema kali ini, gaman atau pisau, dan kalau di Malang kami menyebutnya lading. Lading ini desainnya memang unik ya. Dalam dari perlakuan terhadap bendanya sendiri atau alat itu sendiri, cara membawanya, cara merawatnya, semua kami pelajari secara tradisional, dan itu semua banyak mengandung nilai-nilai. Saya awali dengan anatominya dulu. Saya bawakan contohnya, ukuran kecil saja. Ini. Untuk anatominya, ini ada penyederhanaan ya. Jadi dari ini yang disebut rongko atau selonrongan. Kemudian ini wilahnya atau bilahnya. Nah, saya ambilkan alat peraganya dulu. Nah, di sini ada, kalau bahasa Inggrisnya menyebutnya tang. Jadi ini di dalam bahasa Jawa kita menyebutnya paksi. Ini adalah yang masuk ke dalam gagang, yang disebut danganan atau garan. Namun di sini biasanya kita temukan juga yang namanya karah, semacam cincin dari logam, sehingga memungkinkan alat bisa dipakai untuk bekerja tanpa takut gagangnya pecah. Nah, bentuk bilahnya sendiri memang unik. Bilah ini diperlakukan dengan cara diasah untuk memperoleh ketajaman. Sedangkan untuk mengasahnya ada beberapa macam. Ada 3 macam. Melihat fungsi. Kalau secara umum pisau atau lading yang bentuknya seperti ini, saya bawakan alat peraganya ini agar para pemirsa mengetahui dalam bentuk skala besar. Jadi mempertajam alat ini bisa dengan 3 macam. Melihat fungsinya. Nah, saya peragakan dengan batu asah. Jadi seandainya ini batu asah, dia dikenakan kepada batu asah, ini yang disebut sebagai ungkal. Mempertajam pisau itu namanya ngungkal gaman. Kalau bentuk tajamnya nanti, kalau bentuk tajamnya itu seperti ini, tajam di satu sisi, dia ini fungsinya mengiris, sehingga hasil potongannya bisa keluar ke samping. Yang umum atau utility knife istilahnya ya, jadi pisau serbaguna, mereka mengasahnya 2 sisi. Perkenaan kepada benda kerja itu, jadi bentuknya seperti ini. Sayang tidak ada spidol ini. Tadi saya ingin menggambarkan pakai spidol ya. Jadi penampangnya. Nah, kita sendiri mengenal perlakuan benda kerja,
perkenaan benda kerja terhadap perkenaan alat kerja terhadap benda. Jadi kalau ini benda yang akan kita garap umpamanya, kalau dengan satu tarian namanya ngiris kalau dalam bahasa Jawa. Dilakukan berulang-ulang disebutnya ngerajang. Makanya ada istilah diiris-iris koyo gubis, dirajang koyo berambang. Kepada alat terhadap benda, kepada kulit hewan kita menyebutnya boleng. Kalau hewan besar. Kalau hewan kecil seukuran unggas kita menyebutnya bedeti. Ini perlakuannya. Kemudian geraan. Kenapa disebut seperti itu dengan sedemikian rumit? Karena ketika kita memberi penjelasan kepada orang, kita tidak akan memberi perintah dengan kata bacoan berambang, nggak mungkin. Rajangan berambang, irisan godong iko, ketoan dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal mengiris, memotong. Sedemikian rumitnya sebenarnya adalah sebuah penyederhanaan dari perintah. Penjelasan tentang perlakuan. Inilah yang disebut pangot atau pisau raut. Umum bentuknya seperti ini. Sisi tajamnya ada di sini. Ini ada teknik pengasahannya yang saya peragakan juga ini. Jadi dia disebut pisau seret atau pisau sulung tergantung dari sisi tajamnya. Jadi kalau sisi tajamnya miring ke sini, nah, perkenaan terhadap benda kerjanya adalah seperti ini. Nah, maka tatal atau sisa potongannya akan keluar. Kemudian masih bentuk yang sama, tapi dengan pengasahan dua sisi yang seperti ini mungkin ya. Nah, jadi bentuk tajamnya seperti ini serbaguna, biasanya dipakai untuk membuat ukiran-ukiran motif halus. Bentuk yang seperti ini besarnya tidak lebih dari 3 jari, biasanya dipakai untuk para undagi atau orang-orang yang mengerjakan kerajinan ukiran kayu. Nah, tadi yang sisi dalam sudah, dua sisi sudah, kemudian ada kebalikannya yang sisi sebelah sini. Jadi itulah sedikit gambaran tentang teknologi yang bisa diterapkan. Kita juga akan menunjukkan alat lain seperti yang populer kita sebut dengan arit, sabit, celurit, caluk dan sebagainya. Bilah-bilah yang melengkung. Saya akan menunjukkan gambar teknologi atau cara pemrosesannya yang berkaitan dengan keperluan. Kalau sabit yang kita pakai untuk ngarit, mencari rumput, dia bilahnya lebar. Kemudian pengasahannya ya saya peragakan, bentuk sisi tajamnya ya diasah dari dua sisi. Alasan dibalik desain sabit yang melengkung adalah dengan tenaga yang minimal dia bisa memotong benda kerja, bahkan dalam posisi tegak atau dalam posisi diagonal, karena momentumnya ada beban yang lebih berat di depan. Nah, perbedaan sabit yang dipakai untuk mencari rumput, memotong kayu, dan yang populer disebut celurit sebagai alat untuk senjata bela diri, saya akan gambarkan di sini adalah dari lebar bilah. Untuk arit, lebar bilahnya, nah mungkin seperti ini, lebar dan tipis. Dia diasahnya dari dua sisi. Untuk caluk, dia lebih memanjang begini. Maaf, saya tidak bisa menggambar lebih bagus karena bukan ahli gambar. Dia lebih tebal. Dia fungsinya adalah untuk dipakai untuk memotong kayu atau bambu. Sedangkan ini untuk ranting kecil dan untuk rumput. Nah, untuk celurit bentuknya masih mirip dengan sabit, tapi dengan penampang yang lebih sempit.
Kenapa penampangnya lebih sempit? Karena ini ketika ngomong aerodinamis, benda yang lebar itu ketika diayun dia cenderung bisa naik atau turun. Tapi kalau bendanya ini sempit, nah bidangnya sempit, maka dia lincah. Perkenaannya itu bisa untuk memotong menyilang, atau tegak lurus, atau secara diagonal. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya pelajari secara langsung, yang disebut sebagai tradisi tadi. Saya belajar langsung dari para praktisi, dari pandai besi. Suatu saat kita juga akan ngomong tentang perlakuan bahan. Kembali sekarang ke masalah pisau. Dalam keseharian kita selalu membawa pisau. Bahkan seorang biku atau pendeta Buddhis yang notabene menjauhi segala hal yang bersifat kekerasan, dia mempunyai winaya atau aturan yang mengatur dia harus membawa apa. Seorang biku itu membawa pisau, membawa jarum, membawa patak atau tempat makan. Jadi, pisau itu adalah bawaan kita sehari-hari. Sehubungan dengan pisau, maka di sini juga saya pikir tidak aneh ketika saya akan menjelaskan tentang etika. Etika membawa pisau. Pisau atau belati atau geladi yang seperti ini, bentuk yang paling umum ya. Ini sisi tajamnya, ini sisi tumpulnya. Kalau dia tanpa rongko atau tanpa sarung, kita membawanya dengan tangan kiri, dengan bilah tajam menghadap ke dalam. Adalah menunjukkan bahwa kita sedang tidak ingin menyakiti siapapun. Ini rencana dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalau dia ada warongkonya, ada selontongan atau ada sarungnya, maka membawanya ada berbagai macam. Pertama, membawa ditaruh di depan, yang kita sebut dengan nyote. Ini menggambarkan kita dalam keadaan siaga. Jadi ini sudah dalam, memang ketika berangkat kita sudah siap dengan alat ini untuk menghadapi apa. Kemudian posisi kedua, ketika kita siap untuk dalam kondisi akan menempuh perjalanan, namun tidak langsung berhadapan, kita membawanya di samping kiri. Tetap danganan atau gagangnya ditonjolkan sehingga orang tahu bahwa kita membawa senjata. Tapi untuk ketika kita akan melakukan perjalanan dan kita tidak sedang ingin atau waspada, kita dalam landai, kita bisa, mohon maaf saya akan memunggungi kamera ya, saya akan tunjukkan posisi membawanya. Jadi kita bawa posisinya seperti ini. Nah, ada di belakang. Nih. Jadi menunjukkan bahwa kita membawa tapi tidak untuk segera digunakan. Nah, kemudian kita akan tunjukkan etika menyerahkan pisau. Ini juga berlaku untuk arit. Untuk arit yang ini, arit pengaritan. Nah, kita membawanya karena arit ini tidak ada rongkonya, tidak ada selontongannya, maka arit itu biasa dibawa dengan dikempit. Jadi bukan hal yang aneh ketika kita bertamu ke rumah orang sambil membawa arit, tapi aritnya dibawa dengan cara dikempit. Menunjukkan kita sedang tidak ingin menggunakan untuk melukai orang. Jadi dikempit begini, gagang menghadap keluar. Nah, sekarang cara kita menyerahkan pisau kepada orang. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak ingin melukai, kita menyerahkan pisau itu dengan menunjukkan gagangnya kepada orang tersebut. Berarti kita ada kepercayaan terhadap orang yang sedang ingin kita berikan pisau. Bahkan sejak anak-anak kita diajarkan tentang etika dan ada safety-nya, bahwa bagaimana cara membawa pisau. Ini baru satu pisau, belum alat kerja yang lain, di mana ada arit, ada gergaji, ada calu, ada pangut dan sebagainya. Kembali kepada pisau.
pisau ini ketika menghunus dari rongko, dari sarung atau dari selontongannya adalah dengan cara, kalau tadi nyute ya ceritanya ya. Nah, ini kita tariknya begini. Ya, sisi tajamnya di dalam, karena sisi yang tidak tajam ada di luar. Alasannya adalah ketika kita berhadapan dengan orang, kemudian mohon maaf terjadi selisih paham, sehingga melakukan pembelaan diri, kita bisa menggertak dengan begini, tapi tangan kita yang kita tempelkan ke badan. Jadi kita tidak ada keinginan untuk melukai, namun hanya menggertak, tapi bilah tajam menghadap ke dalam. Tapi kalau dalam perkiraan orang ini tidak mempan digertak, maka sisi tajamnya kita hadapkan keluar, sehingga ketika dirampas akan melukai tangan yang merampas. Itulah, ini adalah ani-ani. Ani-ani mon ngocak Madura dia nyaman nyanyi. Jadi ini adalah alat yang dipakai untuk memetik bulir padi. Makanya disebut panen, paani-anian, jadi panen. Ini adalah alatnya. Alat ini saya rekonstruksikan semirip mungkin dengan aslinya. Terdiri dari 3 bagian. Ada bilah yang menancap di sini, ada palang dan ada pegangan. Nah, di sini. Alat ini memang sengaja didesain mudah dibongkar pasang agar mudah untuk diungkal atau dipertajam ketika tumpul. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Peragakan dengan kembang. Jadi penggunaan alat ini seperti ini. Nah, jadi ketika bilah ini mengenai batang padi atau yang kami sebut dengan merang tadi atau damen, secara otomatis potongan langsung bisa terpegang oleh jari telunjuk dan jempol dan dikumpulkan. Ini yang disebut sak tekem. Kalau satu disebut sauli. Pari sauli, pari sak tekem diuntingi kemudian untuk dipikul. Sen ani-ani memungkinkan kita untuk membongkarnya, dan alat ini bisa juga dipakai untuk ngeramban. Jadi untuk mengambil sayur dipakai untuk kulupan, godong cemondelan. Nah, yang kita pakai untuk lalap. Nah, ini bentuknya. Ini nanti ada untuk door prize. Ya, untuk teman-teman yang hadir di sini kita akan undi nanti siapa yang akan dapat ini. Ini adalah coban dalam bahasa Jawa. Alat ini adalah untuk membuat jaring. Jaring itu adalah rangkaian tali yang dibuat seperti simpul-simpul yang memungkinkan untuk menangkap bisa itu burung, bisa itu hewan-hewan yang ada di air. Makanya disebutnya coban. Alat ini fungsinya adalah membawa tali, sehingga ketika dipakai untuk membuat simpul, orang tidak lagi bingung dengan ngelalar atau menarik tali. Nah, konstruksi sederhananya akan saya gambarkan dan akan saya peragakan teknik pembuatan jaring sederhana. Akan membuat jaring. Jadi diawali kita sediakan tali sebagai kenteng. Nah, kenteng tali penegangnya. Kita buat simpul mati atau kalau dalam bahasa Jawa namanya tali pati. Nah, di sini kita menggunakan jari sebagai alat ukur. Jadi kita akan membuat ukuran 2 jari. Kita hanya menggunakan 1 simpul saja. Kalau yang di dalam bahasa kami nyebutnya adalah pungkasan. Jadi hanya dengan menggunakan tali, Anda melihat alat ini memungkinkan kita untuk membuat banyak simpul dengan tali yang panjang tanpa harus mengulurnya. Nah, ini berapa jumlahnya menyesuaikan kebutuhan. Nanti saya akan juga cerita tentang rumusnya. Ini saya peragakan dalam jumlah yang
tidak terlalu banyak mengingat waktu yang tersedia tidak terlalu panjang. Nah, ini baru satu mata. Nah, kemudian turun, kita akan menggunakan tetap jari kita sebagai ukuran. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau sudah galarik, baru kita akan tahu bentuk jaring itu seperti apa. Nah, ini. Biasanya banyak orang yang kesulitan ketika membuat jaring, maka dia harus membuatnya wolak-walik. Ini saya peragakan supaya Anda semua bisa melihat jalannya jaring. Jadi berapa panjangnya, berapa lebarnya itu kita menggunakan jari kita. Kita juga bisa menggunakan alat yang namanya seleran. Seleran itu bilah kayu atau bambu yang kita pakai sebagai pedoman untuk pembuatan mata jala atau mata jaring. Ini. Simpulnya memang berbeda. Kalau yang simpul di atas itu memungkinkan dia bisa bergeser. Kalau simpul yang di berikutnya dibuat tidak bisa bergeser. Sehingga nanti kalau ada hewan yang nyangkut atau benda yang nyangkut tidak mudah terlepas. Untuk pola jaring, nah, kita mengenal ada dua, namun yang satu tidak populer di sini. Yang satu, yang jaring yang sangat unik juga adalah jaring yang dijadikan tas oleh saudara-saudara kita di Papua yang disebut dengan nokeng. Itu adalah teknik pembuatan jaring tanpa simpul. Oke, ini kan saya lanjutkan, dia langsung turun. Sehingga waktu kita tidak terbuang hanya untuk ngulur tali. Karena talinya sendiri diamankan dalam gulungan, sehingga kita ketika lelah kita taruh, dia tidak akan ngelokor, tidak terurai. Saya lanjutkan sampai 2 mata lagi. Ini adalah basic life skill atau keterampilan dasar yang harusnya dimiliki oleh setiap kita, mengenali alat dan bahan secara langsung. Teknik seperti ini kita bisa menggunakannya untuk membuat tas atau membuat krusuk. Krusuk itu alat untuk memetik buah, nah, sehingga tidak rusak karena jatuh ke tanah. Jadi jaring, jala, waring, pecak, seser bisa kita buat dengan alat ini dan teknik ini. Para pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatian Anda meluangkan waktu untuk menyaksikan tayangan teknologi tradisional. Jadi, sebagai kenang-kenangan dari saya akan memberikan 2 benda ini kepada para peserta kegiatan yang beruntung. Dipersilakan yang berkenan untuk dapat kenang-kenangan, monggo. Oh, Rahayu. Ya. Oh, Rahayu. Nah, silakan duduk, Pak. Pak. Silakan pilih, ini ada 2 hadiah. Ada ani-ani, ada coban. Kalau ani-ani ini merepresentasikan orang-orang gunung yang ada di sawah. Kalau coban ini merepresentasikan orang-orang yang tinggal di pesisir karena berkaitan dengan laut. Boleh, Pak. Monggo pilih yang mana ini, Pak? Karena saya nggak punya sawah, saya pilih yang coban. Monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sukses, Pak. Salaman, Pak. Wah, ini masih ada 1 lagi. Nah, ada ani-ani. Nah, ada teman kita. Wah, Mas, monggo pindah, Pak. Nah. Karena hadiahnya tinggal 1, ini jenengan saya kasih ani-ani. Nah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mediasi tempat belajar. Jadi bukan untuk hanya omongan aja, ternyata ada bentuk fisik yang sudah rekonstruksikan. Terima kasih.
Selamat. Nah. Sampai jumpa lagi di waktu mendatang dengan materi yang